Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan mendiskusikan hal yang sangat penting di dalam bisnis kita, yaitu masalah harga. Kita angkat artikel dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010 yang berjudul How to Stop Customers from Fixating on Price. Bagaimana kita stop customers untuk melihatnya harga aja begitu ya. Nah, saya kira ini adalah satu isu yang sangat penting dan sangat menjadi pekerjaan rumah buat setiap businessman, karena kita tahu perang harga selalu terjadi di dalam semua bisnis. Dan kalau customers itu happy dengan perang harga, umumnya produsen nggak happy dengan perang harga, karena dengan perang harga sama-sama kita mengurangi margin dari company kita maupun dari kompetitor kita. Dan masih bersama kita adalah Pak Hasnul Suhaimi. Kita beri tepuk tangan Pak Hasnul. Pak Hasnul adalah CEO dari Excel Axiata Pak ya sekarang Pak ya. Sebelumnya Excel Komindo, sekarang jadi Excel Axiata Pak ya. Nah, Excel Axiata Indonesia, satu cellular provider. Excel Axiata saya kira punya service not only consumers mobile service, tetapi juga kepada companies Pak ya. Tetapi in this case kita ngomong yang consumers Pak ya, karena ada consumers itu yang lebih gampang dijadikan contoh. Karena yang sebenarnya kita diskusikan adalah the principles-nya, tetapi taking case of your experience and your company Pak. Ya, jadi kita limit this kepada consumer service of Excel Axiata yang kita suka pakai Excel gitu, yang di handphone kita keluar tulisannya Excel gitu ya, yang di papan-papan itu besar-besar iklannya gitu ya, yang umumnya iklannya itu tentunya iklan yang menonjolkan harga gitu kan. Nah, Pak Hasnul, sebenarnya kalau kita amati ya, dari kita lihat ya, bahwa mobile phone rate ini, mobile service rate ini makin lama makin jadi komoditi, ya. Dan komoditi itu berarti adalah orang udah menganggap itu di mana-mana adalah, di mana-mana dan hampir sama semuanya. Sekarang masalahnya tinggal siapa yang lebih murah aja gitu ya. Nah, itu yang bahayanya komoditi. Komoditi itu berarti diferensiasinya udah sedemikian kecilnya, orang sudah hampir tidak melihat diferensiasi satu produk dengan produk yang lain, dan seringkali yang dijadikan patokan menjadi harga gitu ya. Nah, Pak Hasnul, I don't know whether you have started that long in Excel, tetapi yang saya tahu yang mulai dengan perang harga Excel gitu Pak dulu. Betul nggak Pak? Kalau dilihat secara sepintas memang yang kita lakukan seolah-olah perang harga. Jadi orang bilang, wah kalau bisnis jual murah aja sih gampang, nggak usah mikir-mikir, no brainer istilahnya. Ya. Kalau perang harga sih gampang. Tapi kalau dilihat sebenarnya apa yang kita lakukan agak beda sebenarnya. Oke. Ya. Jadi 3 tahun yang lalu saya join Excel kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, awal-awalnya sih tenang-tenang aja, kita growing very fast, industri semua tenang-tenang. Tapi terus tiba-tiba suasana berubah. Tadinya pelanggan cuma lihat ada ya 3 atau 4 operator, tapi sekarang tiba-tiba jadi 10 operator. Nah, kadang 10 operator kayaknya ya, komunikasi namanya kompetisi udah kayak chaos gitu. Jadi nggak jelas lagi siapa yang punya diferensiasi, siapa yang punya coverage, siapa punya quality, itu nggak jelas sudah. Dianggapnya semuanya sama gitu. Seperti Bapak bilang tadi. Nah, kami bilang justru terlalu cepat perubahan dari industri ini, dari tadinya luxury yang high price gitu. Terus tiba-tiba udah nggak dianggap sama aja, yang cuma dalam kota Jakarta aja dianggap sama dengan kita udah bangun seluruh Indonesia gitu. Nah, akibatnya secara strategi saya ngelihat waktu itu udah nggak sehat. Kita yang ini seolah-olah, kalau di Porter selalu bilang kan, kalau Anda nggak ambil diferensiasi premium sekalian, kalau nggak cost leadership sekalian, atau kalau nggak mau kecil ya udah niche aja gitu. Nah, kita waktu itu memang seolah niche, kita cuma ya 10% revenue share. Nah, jalan satu-satunya apa? Kita bisa invest besar-besaran, bisa masuk ke diferensiasi, ya compete dengan number 1 atau number 2. Tapi kalau kita mau ke niche terlalu kecil, kita nggak bisa besar. Akhirnya jalan satu-satunya ambil yang cost leadership. Price leadership kita ambil. Nah, price leadership dalam arti kata apa? Kita harus lakukan, nah ini key-nya. Kita boleh turunkan harga, tapi harus create revenue dengan cara create traffic.
Nah, create revenue tapi harus tetap profitable. Nah, 4 inilah kriterianya. Buat turun harga, harus create traffic, create revenue, dan harus profitable. Nah, itu yang kita lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Revenue-nya kita dalam waktu ini hampir 2,5 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Pelanggannya 3 kali lipat, dari 5 kali lipat dari 7 juta menjadi 35 juta. Dari segi profit, marginnya dari 39% jadi sekarang tahun lalu 45%, tahun ini kita perkirakan di 48%, EBITDA margin. Tapi yang paling berat memang trafficnya naik 30 kali. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah dari tadinya low volume high price, sekarang menjadi high volume low price. Itu yang kita lakukan. Nah, apakah itu berarti kita harganya demikian murahnya? Enggak juga sebetulnya. Ya, kenapa yang kita lakukan adalah supaya trafficnya naik, revenue naik, adalah pricingnya kita lakukan adalah 2 menit pertama normal price. Sisanya adalah turun diskon 90%. Itu yang kita lakukan sebetulnya. Nomor berapa orang bilang, ya murah kan berarti 90% diskon, di mana ada produk 90% diskon. That's fine. Kenapa? 2 menit pertama itulah revenue buat kita. Nah, ini semua berdasarkan lah. Setelah 2 menit putus itu. Really. 2 menit pertama itu kenapa? Kita ambil dari statistik. Orang nelfon tuh per menit, per call-nya itu cuma 1 menit. Di bawah 1 menit. Jadi kalau saya bikin orang telepon 2 menit, revenue udah dari 2 kali lipat kan? That's the key. Jadi saya kasih diskon besar dengan catatan. Nah, itu tadi dengan catatan saya bisa handle traffic tinggi, revenue sudah naik 2 kali lipat. Itu sebetulnya key di balik ini. Ya. Nah, cuma memang pertanyaan berikutnya, can you handle traffic? Ya, naik revenue 2,5 kali lipat, trafficnya 30 kali lipat. Nah, itulah yang saya maksud dengan strategi. Bagaimana strategi yang di luarnya seolah price itu bisa naikkan harga, tapi kita bisa handle juga big traffic yang mengubah cara kita bangun, cara kita invest, cara kita proses di dalam. Nah, itulah relatif istilahnya kalau ada kita perang harga seolah 1P saja dari 4P-nya marketing, sebenarnya enggak juga. Itu hanya di permukaannya aja, tapi P produknya harus diperbaiki, place-nya diperbaiki, sama promo juga diperbaiki. Nah, yang paling berat lah P-nya produk. How do you create internally product? Istilahnya kalau 30 kali lipat traffic itu kalau di pabrik berarti saya punya tadinya 1 lane menjadi 30 lane kan. Nah, itu. Disitulah kelebihannya Excel. Kita bisa create produk dengan harga yang sedemikian murahnya. Tadinya average lah Rp700 per menit, sekarang menjadi hanya Rp100 per menit, tapi more profitable. Rp100 per menit itu after the third average. In average. Jadi misalnya sekarang orang telepon, jadi tadinya orang telepon 1 menit per call. Kita ubah itu, orang telepon menjadi 4 menit per call. Terus naik jadi 5 menit per call. Nah, revenue kita udah naik. Jadi naik revenue, tapi orang pakainya 5 menit gitu loh. Di situ murahnya sebetulnya. Nah, orang yang tadinya sebulan cuma 40 menit berubah menjadi 400 menit. Nah, jadi istilahnya orang tetap aja telepon, spendingnya tetap sama, tapi menitnya bertambah. Itu yang kita lakukan sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong topik kita hari ini, how to stop customers from fixating on price, sebenarnya maunya customer fixating on price dong, Wei. Kalau kita baca memang ini menurut saya sih pengembangan dari yang dibilangi Porter ya. Dia bilang kan orang kalau nggak sekalian you premium, charge premium, kalau nggak price leadership lebih murah-murahan atau niche. Ini sebenarnya benar misalnya kalau di mobil tuh sport, sport car kan dulunya mahal atau yang ini. Nah dia bilang keluar aja dari situ, jangan ini sama. Misalnya cara bayarnya beda kan ya. Tadinya orang bicara kalau ban, menarik juga sih. Ban itu yang tadinya dijual per buah sekarang berbuahnya bukan dari model, bukan dari ukuran ini kan biasanya kan dijualnya ukuran ini kan lingkarannya dari umurnya gitu kan. Dari umurnya gitu. Pintar juga Bang. Iya, tapi balik ke your business. Jadi sebenarnya you enjoy the price war. Memang you want to be in the price war gitu. Kalau saya bilangnya ya oke lah, let's talk about it like price war ya. Menurut saya apa yang kita lakukan adalah kita punya cara untuk produksi produk secara murah. Itu kelebihan kita. Nah, yang kelebihan itu apa? Berarti harga murah. Nah, ya itu yang kita laksanakan. Sama dia bilang itu, kalau Anda punya kelebihan sesuatu, carilah cara supaya kelebihan itu menonjol dengan pricing yang baru gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi menurut saya, kembali value mana yang cocok dengan pelanggannya, value mana yang bisa create. Nah, kalau itu match, kita lakukan itu. Nah, kita kebetulan kita bisa create produk dengan harga murah dengan kualitas yang sama, sehingga itu yang terbaik, harga murah yang kita jual. Jadi balik-balik adalah value for the company, value for customers.
Jadi kita do you agree that mobile service ini sekarang jadi komoditi? Sebetulnya nggak juga ya, karena tetap orang, jadi kalau dilihat dari semua 10 operator, tetap aja satu yang relatively premium. Kalau dihitung-hitung, kita charge per menit cuma Rp100. Ini average ya. Ada operator yang charge 2,5 kali lipat. Ya. Kan get away with it. Itu kan yang di luar dari bell curve itu kan. Itu yang memang outsiders gitu kan, yang outliners gitu kan. Tetapi yang pada umumnya, you agree that mobile service itu becoming a commodity? Going forward tergantung ke yang ini masalah gini. Yang satu itu walaupun dibilangnya outliers, tapi dia lebih dari 50% dari market. Ya kalau 50% dari market ada premium, berarti market belum komoditi menurut saya. Menuju mungkin. Tapi sana belum komoditi. Kenapa? Dia turun harga sedikit, ya dia udah dapat growth, dia tetap masih growth gitu loh. Kita udah turun habis-habisan, enggak juga grow gitu. Jadi menurut saya masih ada, differentiation masih ada yang premium. Dan kita memang pilih yang price leadership. Jadi ya masih cukup bagus menurut saya. Pak, kita lanjutkan setelah break, karena kita harus break sebentar. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, mengemukakan pendapat ataupun memberikan komentar atas topik kita hari ini ataupun program The CEO Reference. Kita break untuk segmen berikutnya.